Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara? Kita bersyukur dalam kesempatan ini kembali kita membahas tentang dunia okultisme, di mana kita akan menyingkap apa yang menjadi mitos di dalam keberadaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di mana dalam pembahasan sebelumnya saya membahas tentang mitos Ganderuo, kuntilanak, jelangkung, dan tahyul. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang tuyul. Dalam bahasa Jawa, tuyul itu menggunakan hak tuyul dalam mitologi hanya pada Pulau Jawa dan sekitarnya, terutama di Pulau Jawa. Tuyul adalah makhluk halus berwujud orang kerdil dengan kepala gundul dan jenisnya itu dari jin ifrit. Penggambaran lainnya yang tidak disepakati semua orang adalah masalah kulitnya yang berwarna keperakan. Tuyul ini memiliki suara seperti anak ayam. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seseorang manusia sebagai majikan untuk alasan tertentu, terutama untuk mencuri uang. Nah, untuk menangkal tuyul, orang memasang yuyu. Yuyu ini biasa disebut ketam atau sejenis kepiting air tawar, di mana yuyu ini diletakkan di sudut-sudut rumah. Karena tuyul itu dipercaya menyukai yuyu, sehingga dia lupa akan tugas yang dibebankan oleh pemiliknya. Tuyul dipercaya itu berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul juga seperti anak-anak, gemar bermain. Tuyul masuk dalam kategori makhluk halus dari golongan jin. Nah, masyarakat pada umumnya yang mempercayai tentang tuyul ini, mereka mengadakan pesugihan. Pesugihan tuyul itu adalah salah satu pesugihan yang umum ditemukan di Indonesia. Pencari kekayaan menggunakan pesugihan ini dan membuat perjanjian dengan tuyul. Jadi selama mereka melakukan praktek pesugihan ini, tuyul akan diasuh oleh pasangan suami istri pencari kekayaan tersebut, dan tuyul akan diasuh selayaknya bayi manusia pada umumnya, tetapi dengan asupan ASI berupa darah dari si istri. Dan tugas si suami adalah mengajak tuyul jalan-jalan. Jadi selayaknya sebagaimana ia mengajak bermain atau jalan-jalan anak kecil. Itulah gambaran daripada tuyul. Lalu bagaimana dengan iman Kristen kita? Jelas Alkitab berkata bahwa di dalam Imamat 19 ayat 31 berkata, "Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan Allahmu." Dikatakan tadi bahwa tuyul itu berasal dari janin bayi yang keguguran atau bayi yang mati. Alkitab berkata bahwa di dalam Ayub pasal yang ke-7, pada ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan jelas, "Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya." Jadi Alkitab mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa orang yang mati tidak akan kembali lagi ke dunia ini, walaupun dia berkata bahwa berubah wujudnya menjadi jin, menjadi tuyul, atau menjadi apapun. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Jadi hal ini saudara harus pahami betul, bahwa apa yang dikatakan sebagai jelmaan perubahan dari bayi yang mati menjadi tuyul itu adalah mitos.
itu adalah hal yang dibesar-besarkan. Karena di dalam iman Kristen kita tidaklah demikian. Jadi jelas di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, janganlah kita terjebak dengan apa yang menjadi mitos-mitos yang ada. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Hal ini jelas mengingatkan kepada kita, hati-hati di akhir zaman ini. Ada pengajaran setan-setan yang coba untuk menekan, membuat kita takut, membuat kita menjadi khawatir dan sebagainya. Tetapi ingatlah bahwa firman Allah sudah mengatakan akan datang di mana orang akan murtad karena pengajaran setan-setan. Kita berdiri pada firman Allah. Kita singkapkan apa yang menjadi kebohongan. Kita singkapkan apa yang menjadi mitos-mitos yang ada. Ingat, setan ada, tetapi bukan yang dikatakan sebagai tuyul, bukan yang dikatakan sebagai kuntilanak, bukan yang dikatakan sebagai genderuwo, atau apapun penyebutannya. Setan adalah setan. Dia adalah musuh abadi Allah. Dia adalah musuh abadi kita. Itu sebabnya dalam kesempatan membahas dunia okultisme ini, biarlah Bapak Ibu Saudara semakin mengerti bagaimana bertindak di dalam iman percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, jangan mau dibodohi. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Semakin hari kami semakin mengerti tentang apa yang menjadi dunia okultisme yang ada. Sehingga kami tidak mau dibodohi dengan apa yang menjadi mitos, mitologi yang dibangun atas bangsa ini, berkaitan dengan kuasa-kuasa setan, berkaitan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebabnya kami memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kemenangan, ada kelegaan, ada kelepasan. Karena oleh kuasa darah Yesuslah semua itu diputuskan. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Menolong setiap mereka. Kalau ada ikatan-ikatan kuasa apapun yang menjadi ikatan dalam kehidupan mereka, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya apa yang menjadi berkat Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, ingat. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.